Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah satu artikel yang jujur aja menarik banget. Katanya, HP yang ada di kantong kita ini bisa jadi sumber cuan tambahan loh di tahun 2026 nanti. Nggak cuma buat jajan, tapi katanya bisa juga buat modal yang lebih gede loh. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia nih pertanyaan besarnya. Simple tapi bikin penasaran banget. Beneran nggak sih cuma modal HP doang kita bisa dapat duit? Nah, artikel ini coba kasih jawabannya. Oke, langsung aja kita kupas tuntas. Jadi inti dari semua ini tuh klaimnya sederhana. Smartphone kita itu bukan lagi cuma buat komunikasi atau hiburan katanya. Ini bisa jadi sumber pendapatan tambahan yang beneran, yang sah. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Yaitu gimana caranya ngumpulin pundi-pundi rupiah. Ya, sedikit demi sedikit. Artikel ini ngasih kita daftar 10 aplikasi yang katanya emang dibuat buat cari penghasilan sampingan. Nah, ini dia nih bagian yang paling asik. Kategori pertama, kita bisa dibayar buat ngelakuin hal yang ya mungkin udah kita lakuin tiap hari. Artikel ini bilang, aplikasi kayak TikTok Lite sama Snack Video itu kasih kita imbalan cuma buat nonton video-video pendek atau ngajak teman gabung. Jadi kebayang kan, sambil scroll-scroll iseng, dapat cuan. Simple banget idenya kan? Lanjut, ada kategori yang bisa dibilang kayak pekerjaan mikro digital. Di sini, aplikasi kayak Cash for Apps bakal bayar kita buat nyobain aplikasi baru. Terus ada juga Money App yang lebih fokus ke riset pasar, jadi kita dibayar buat isi survei atau main game. Cocok banget nih buat kamu yang suka ngerjain tugas-tugas kecil yang jelas buat dapat imbalan. Buat yang hobinya baca biar nggak ketinggalan berita, ada juga loh caranya. Aplikasi kayak Baca Plus dan Buzzbreak ini mengubah kebiasaan baca berita jadi sumber duit. Jadi, kamu bisa tetap up to date sama info terbaru sambil ngumpulin poin yang bisa ditukar jadi uang. Lumayan banget kan? Selanjutnya, ini pendekatannya agak beda. Aplikasi kayak Neo Plus dari BNCA itu ngegabungin cari uang dengan aktivitas finansial kita. Menurut sumbernya, kita bisa dapat duit dari cashback pas transaksi, dan yang paling ditonjolin tuh bonus referralnya yang katanya lumayan gede. Jadi ini bukan soal ngerjain tugas, tapi lebih ke memanfaatkan kegiatan perbankan kita. Clip-Clap juga masuk ke dalam daftar ini. Cara kerjanya mirip sama platform video hiburan lainnya. Konsepnya sama aja. Nonton konten lucu, kumpulin poin, terus poinnya diubah jadi uang tunai. Artikelnya secara kursus bilang kalau proses pembayarannya terbukti cepat. Nah ini kan jadi nilai plus banget. Wah, yang ini konsepnya unik banget sih. Cashpop, seperti yang dijelasin di sini, itu ngasih imbalan buat aktivitas yang bisa dibilang pasif banget. Cuma dengan pakai HP kayak biasa, chatting, browsing, bahkan pas layar lagi kekunci, kita bisa ngumpulin poin. Ini hampir kayak dapat duit tanpa perlu usaha tambahan. Dan yang terakhir di daftar aplikasi penghasil uang receh ini adalah Melolo. Mirip kayak beberapa aplikasi sebelumnya, Melolo bayar kita buat nonton konten-konten pendek. Poin penting yang digarisbawahi artikelnya adalah gampangnya narik dana ke dompet digital kayak Dana atau OVO, dan ulasannya juga katanya masih positif sampai 2026. Oke, ini menutup daftar aplikasi penghasilan mikro kita. Oke, ngumpulin recehan dari aplikasi itu seru ya buat nambah-nambah uang jajan atau kopi. Tapi artikel ini nggak berhenti di situ. Dia ngajak kita mikir lebih gede. Gimana kalau yang kita butuhin itu bukan cuma buat jajan, tapi buat sesuatu yang lebih besar. Mungkin modal usaha, bayar kuliah, atau renovasi rumah. Nah, disinilah pembahasannya jadi makin serius dan beralih ke solusi yang kedua. Dan di sini, artikelnya ngenalin solusi yang skalanya jauh lebih besar. Ini bukan lagi soal recehan atau tugas-tugas kecil, tapi tentang gimana caranya kita bisa dapat akses ke dana yang signifikan buat kebutuhan yang lebih serius. Solusi yang ditawarin adalah pinjaman dengan jaminan BPKB. Jadi, ini adalah produk finansial di mana kita bisa pakai BPKB mobil sebagai jaminan buat dapat dana tunai dalam jumlah besar dan biasanya cepat. Intinya sih, kita manfaatin aset yang udah kita punya buat ngejawab kebutuhan finansial yang mendesak atau yang udah direncanain. Artikel ini juga ngejelasin kalau prosesnya itu kelihatannya cukup simpel. Semua dimulai dari isi formulir online, terus nanti ada proses survei dari timnya, dan kalau disetujui, dana bisa langsung cair ke rekening. Cuma 3 langkah yang jelas. Tentu, detail keuangannya penting banget. Menurut sumbernya, suku bunga yang ditawarkan itu mulai dari 0,75% per bulan. Dan yang menarik, ada fleksibilitasnya juga, di mana tenor atau jangka waktu pinjamannya bisa kita pilih antara 1 sampai 4 tahun.
Nah, setelah ngebahas dua solusi utama, uang receh dari aplikasi dan dana gede dari pinjaman, artikel ini ngasih kita tips praktis lagi. Terus, gimana caranya memaksimalkan sebuah kesempatan ini? Yuk, kita lihat strateginya. Jadi, artikel ini ngerangkum beberapa strategi kunci biar sukses. Pertama, jangan cuma pakai satu aplikasi, coba beberapa biar penghasilannya beragam. Kedua, kuncinya itu konsisten, karena pendapatan kecil kalau dikumpulin terus, lama-lama jadi bukit. Ketiga, jangan lupa manfaatin bonus sama kode referral. Ini seringkali jadi jalan pintas buat nambahin penghasilan. Keempat, catat pemasukanmu, biar tahu mana yang paling oke. Dan yang paling penting, kelima, pahami fungsi masing-masing. Aplikasi buat tambahan harian, dan pinjaman buat kebutuhan besar yang terencana. Oke, sekarang kita coba rangkum semua ini jadi poin-poin paling penting, dan kita lihat juga jawaban dari beberapa pertanyaan yang paling sering muncul, langsung dari artikelnya. Kutipan ini pada dasarnya adalah kesimpulan utama dari artikelnya. Idenya adalah kita menggabungkan dua pendekatan, pendapatan mikro dari aplikasi buat kebutuhan sehari-hari, dan akses ke dana yang lebih besar pas kita butuh buat tujuan jangka panjang. Ini dia nih pertanyaan yang mungkin ada di pikiran banyak orang. Aman nggak sih ini semua? Legalnya? Yuk kita lihat jawaban yang dikasih sama sumbernya. Jawabannya menurut artikel ini, iya, aman. Kebanyakan aplikasi yang direkomendasiin punya reputasi bagus dan ada di toko aplikasi resmi kayak Google Play dan App Store. Tapi artikel ini juga ngingetin pentingnya buat kita tetap waspada, selalu baca syarat dan ketentuan, dan cek ulasan pengguna lain sebelum kamu mulai. Pertanyaan praktis selanjutnya, setelah kita ngumpulin poin, seberapa cepat sih duitnya bisa masuk ke kantong kita? Ini juga penting kan? Jawabannya ternyata beda-beda. Artikelnya bilang rentang waktunya rata-rata antara 24 jam sampai 1 minggu. Jadi ada yang bisa cair cepat, ada juga yang butuh sedikit lebih sabar. Jadi gitu, kita udah lihat nih spektrumnya. Dari yang cuma tugas-tugas kecil buat dapat recehan, sampai cara manfaatin aset buat dapat pinjaman gede. Ini bener-bener bikin kita mikir ya, habis ini apalagi? Kira-kira apa ya bentuk side hustle digital selanjutnya di dunia yang makin canggih ini? Nah, itu pertanyaan bagus buat kita pikirin bareng-bareng.